manusia itu dijebak hukum adat. Padahal adat itu ya tidak terlibat. Misalnya kalau ada telur jadi ayam normal gitu. Ya tadi indukan unta melahirkan unta normal itu. Indukan sapi melahirkan sapi normal. Tapi kalau para nabi itu bilang ya agak normal. Enggak normal artinya tetap ada kekuatan Tuhan. Indukan unta tahu apa tentang unta? Dia punya kekuatan apa? Bisa melahirkan unta, bisa menciptakan unta di perutnya, bisa ada jantungnya, ada paru-parunya, ada ususnya. Dia bisa apa? Di situ ada tangan Tuhan. Gitu. Karena para nabi cara berpikir gitu melihat tembok ya sama. Tembok sama indukan unta itu sama, sama-sama mungkin mengeluarkan unta. Sehingga ketika Nabi Soleh ditanya, bukti apa kekuasaan Tuhanmu? Apa bisa mengeluarkan unta dari batu besar ini? Jawabannya Nabi Soleh ya bisa, langsung saja bisa. Dan mukjizatnya Nabi Soleh masyhur itu keluarlah unta dari batu. Karena secara teori ya tadi, coba unta indukan itu apa seorang profesor, apa seorang ilmuwan sehingga bisa menciptakan anaknya itu. Apa dia terlibat dalam menciptakan jantungnya, paru-parunya, ususnya kan tidak juga. Telur bisa apa coba? Gobloknya bukan main telur itu kan. Tapi bisa mengeluarkan ayam, dia bisa apa? Nah, para nabi, para wali itu tahu semuanya itu kekuasaannya Allah. Nah, kalau karena kekuasaan Allah bedanya apa dengan tembok? Makanya Nabi Muhammad ketika di padang pasir semua sahabat bingung nggak ada air, ya Nabi santai aja. Ini gimana Nabi nggak ada air, nanti orang mati kehausan. Nabi ya santai aja. Kamu ingin air katanya? Iya. Nabi nunjuk apa itu ya sudah terus ada air. Ada yang keluar dari jemarinya, ada karena Nabi itu nggak tahu bedanya antara ini mungkin dan tidak mungkin tuh nggak tahunya itu ya semuanya itu Allah. Kalau kamu kan nggak. Wah daerah gini nggak mungkin ada air. Ini kan padang pasir. Air itu biasanya di daerah hutan gini malah berteori macam-macam. Seakan-akan tidak ada Tuhan. Jadi kalau orang nggak bakat wali pasti berpikirnya gitu. Makanya nggak wali-wali itu memang nggak bakat karena itu kan artinya menafikan kekuasaannya Allah kan. Seakan-akan Allah tidak mampu bikin air di situ. Tapi kalau Nabi santai aja. Makanya Nabi Ibrahim ketika mau dibakar ya santai aja. Menurut beliau api bisa apa? Jadi itu meskipun hukum adat itu ya selalu berjalan. Normalnya api yang membakar di padang pasir, normalnya ya nggak ada air. Normalnya batu ya nggak mengeluarkan unta. Tapi kamu jangan terjebak oleh keseharian yang Anda lihat. Tetap di balik itu ada kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang namanya iman. Dengan iman seperti itu nanti ketika kita mati itu ya santai saja. Ketika kita hidup ya tidak tahu oksigen itu apa masuk ke tubuh kita sistemnya kayak apa. Jantung kita ada ikut bikin paru-paru kita. Artinya zaman kita hidup pun sebenarnya kita tidak bisa ngelola kehidupan itu tidak bisa. Nah kalau sama nggak bisa nanti setelah mati juga tidak bisa. Ya sudah ketika kita hidup yang ngelola juga Allah, ketika mati juga yang ngelola. Bedanya apa? Nah ini di sini terus kita dilatih inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kenapa kita ragu terhadap kehidupan setelah kematian? Karena ketika kita hidup seakan-akan kita tahu cara hidup. Makanya Allah itu tersinggung betul ketika ada orang merasa bisa ngelola cara hidupnya. Makanya kata Allah kalau gojlok orang-orang yang kepedean itu. Kalau kamu top, mbok jangan mati. Itu falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu merasa top itu jangan mati. Di mana-mana mati itu tidak top. Falaula idza balaghatil khulqum wa antum khina idzin tanzurun. Mbok ketika nyawa kamu sudah sampai kerongkongan, kamu tarik lagi supaya kamu tidak mati. Mati itu tidak top. Katanya kamu top kok. Mati. Jangan mati, kalau top itu jangan mati, jangan miskin, jangan tua, jangan jadi jelek, pokoknya top terus gitu. Itu digojol sama Allah. Tapi orang itu lupa bahwa nah ketika sehat begini kita seakan-akan ngelola kehidupan. Nah gara-gara merasa ngelola seakan-akan kalau mati lalu saya gimana ya kalau mati? Di kuburan ngapain ya? Terus kantornya gimana, kerjanya di mana? Ya tidak usah begitu. Kata orang-orang tasawuf neraka itu nanti, itu pun kita tidak mesti masuk. Tapi kalau Allah sekarang pun sudah ada. Jadi kalau cara berpikir orang tasawuf gini,
Ini karena Pak Bima mesti nggak pernah belajar tasawuf, karena belajarnya nyari uang gitu. Makanya ini tak ajari cari tasawuf. Tadi sudah tak gojlok, harus ngapalkan Quran kata. Kalau cara berpikir tasawuf itu gini, surga dan neraka itu muajjalah, itu nanti. Kamu nyembah Allah ingin masuk surga, takut menghindari maksiat atau takut sehingga tidak maksiat karena takut neraka. Dan surga itu simbol ridhonya, neraka simbol bencinya, sukhtunya Allah. Terus kata orang-orang tasawuf cara berpikir, Allah itu sudah ada sekarang, mulai dulu sampai sekarang Allah sudah ada. Kalau Allah sudah ada berarti Allah sekarang ya bisa berstatus ridho ke kamu atau berstatus benci ke kamu. Kenapa takutnya nanti? Wong Allahnya sekarang kok takutnya? Ya sekarang juga kamu harus amal tuh nakdan tuh cash. Allahnya ada sekarang, ya ibadahnya harus ada sekarang. Makanya kata orang-orang tasawuf, andaikan Allah tidak bikin surga atau neraka, ya saya tetap nyembah karena surga itu simbol ridhonya. Bahwa surga itu nyata ada, ya nyata ada. Dengan segala fasilitasnya itu nyata ada. Tapi bahwa surga itu tetap kamu masuk surga karena cari ridhonya Allah. Kalau Allahnya sudah ada, berarti ridhonya sekarang sudah ada. Harus kamu cari sekarang, jangan nanti. Sehingga kadang-kadang orang yang ingin masuk surga itu ya kelasnya kelas amatir. Masyhur itu. Ada seorang wali masuk surga ketemu Allah ditanya. Karena wali ini biasa mensafaati murid-muridnya. Ya Allah, kenapa murid-murid saya ada kelihatan sowan jenengan? Murid-murid kamu ingin masuk surga karena ingin makan enak, punya bidadari cantik-cantik itu di sana. Tapi mereka lupa saya. Jadi akhirnya di surga tapi nggak ketemu Tuhan. Karena inginnya ya sudah trauma punya istri jelek, cerewet. Banyak loh orang yang masuk surga itu yang agak kacau. Enak sudah surga, nanti di sana nggak usah sholat, nggak usah puasa. Jadi sholat yang sekarang nggak ada problem. Jadi banyak itu orang-orang Islam yang Islamnya mungkin imannya amatiran. Wah enak masuk surga, nggak ada subuh lagi, nggak ada puasa lagi, bebas. Itu kan kurang ajar betul. Jadi ibadah itu dianggap problem. Bandingkan di cerita dunia wali itu ada wali bertanya gini, ya Allah apa di surga itu ada sholat? Ditanya sama Allah, kenapa kamu tanya gitu? Kalau tidak ada sholat mendingan saya tidak di surga. Dia tidak bisa bayangkan ada kenikmatan di atas sholat. Nah kalau jinan kan nggak bisa bayangkan kalau di surga masih disuruh sholat. Kalau ada orang yang berpikir bahwa dia punya musuh dan musuh itu selain dirinya, maka dia sangat-sangat bodoh, tidak tahu paling bahaya adalah hakikat dalam hidup adalah dirinya sendiri. Uang pe dipateni uang ngenteni sasarannya tepat, sing musuhe, tapi nak bunuh diri kan langsung. Gampang dipateni uang bunuh diri. Gampang bunuh diri. Kue tidak bahagia karena dihujat orang, itu nunggu sekian kasus baru dihujat orang. Nah, dihujat uang lagi susah, uang kok dimaki-maki uang terus susah. Sebelum orang lain menghujat Anda, hakikat Anda sudah orang menderita karena Anda sering menghujat diri sendiri. Gusti, melarat orang barbar, di bujo wani, kongko rasa seneng aku, awak opo Gusti. Itu kan berarti Anda menghujat diri sendiri. Jadi yang paling menyengsarakan kita itu siapa? Ya diri kita. Seperti nak melarat, kepengen di mobil, kepengen di kepenak, ya malah tersiksa. Waktu balik wong raiso terbang, kepengen munggah Mars, malah tersiksa. Raiso terbang ya wes nek mati ning ngisor. Alhamdulillah Gusti raiso terbang. Tidak ada malah kelayapan tentang budi-budi, tentang bikin mawon pun penak. Malah kepenak kan. Ini penting. Jadi semua kesengsaraan kita ini karena kita berpikir nuruti nafsu. Andai kan kita tidak berpikir nuruti nafsu, maka kita tidak pernah sengsara. Misalnya sampean urip tukaran mbek wong, tanggamu ngrasani kowe. Kowe nuruti syariat Allah. Alhamdulillah iki dirasani tombo, dosa kula kurang. Wes penak. Bojomu ngamuk, jare nak Gusti jare jantung nak boten disupport niku marai mati gitu. Alhamdulillah niku wonten penggerak napa jantung. Ngono. Pokoke ngono kabeh delok positif. Piye-piye dawuh ulama tasawuf niku kula jeling tenan dawuh ulama. Kabeh ulama tahu sepakat. Kula hafal makalah itu.
nafsuka matiyatuka farfuk biha. Piye-piye awakmu wis kadung dadi kendaraan sowan ning pangeran farfuk biha, kowe kudu mbok welasi. Piye-piye wis dadi kendaraan ila Allah. Misale kula kok sayang rai kula, mergi rai niki sing kula damel sujud Gusti. Tangan kula Gusti, tangan niki sing pas kula sujud tak tekan teng panggonane sujud, mergi kepen sujud panjenengan. Dengkul kula Gusti niki sing kula damel sujud. Termasuk sifat yang buruk sekalipun. Misalnya Anda duwe verji, Gusti, baru kayak kalau jima bojo kalau gak ada turunan kula mesti jengben do kepengen sujud jenengan. Dan itu Nabi biasa membicarakan gitu. Nabi buatan tiang Jogja, tiang Solo, terus anak pantas raja omongno buatan. Nabi tiang Mekah. Jadi yang berhak ya dihentikan. Ya Nabi biasa ngendikan wa fi buti ahadikum sedekah. Bahkan dalam verji Anda, alat kelamin Anda juga ada sedekah. Sampai sahabat ditanya, bagaimana mungkin ya ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun? Bagaimana mungkin urusan seks dapat paha? Kata Nabi, karena kamu kalau salah tempat juga dapat maksiat. Maka sekali orang bersenggama dengan istrinya kok niat ninggalno zina lan niat nglahirno umat Rasulullah, maka dapat pahala besar. Artinya semua yang ada diri kita itu adalah alat ibadah. Beda mripat. Wong delok wong alim padha karo ibadah sekian tahun. Kok kowe duwe irung ya mbok sujud. Kok dicangkem mbok mangan, baru kowe mangan kowe kuat salat, baru kowe cangkem kowe iso wiridan. Semua ini sarana kita ilah, maka kamu jangan pernah tidak sayang sama diri kamu. Jadi ulama-ulama nafsuka matiyatuka farfuk biha, kamu harus sayang. Karena semua yang ada di kita adalah alat kendaraan kita menuju ilah Allah subhanahu wa ta'ala. Kowe jogeman muni aku ditakdir ora anak kiai ora putune Kanjeng Nabi malah penak. Anak kiai tanggung jawab berat, putune Nabi tanggung jawab berat. Apa wis pirsa kowe ra bakat mulane ra dipilih malah penak. Malah penak kan arek hormat ambek para putune Nabi, hormat anak kiai. Kan malah enak wong hormat yo ibadah. Ki dihormati nek ora kuat malah mari ujub, mari som. Wis malah enak kan. Justru kita punya kekurangan dadekno takzim ning wong liya sing sempurna. Misale wonten tiyang sing nasabe sempurna kados Kiai Kanjeng Nabi, wonten tiyang sing nasabe sae kados putu kiai. Kowe ditakdir misale anake bajingan, anak ora salat tapi salat. Malah unik kowe to. Wong anak ora salat kok dadi salat. Ya mulya dekne, mulya mau nasab sing apik-apik mau, tapi unik kowe. Unik ku kan yo penting. Pokoknya awakmu apapun yang terjadi ku sayang. Eleng-eleng makalah ulama ya, nawakmu itu kendaraan ilah Allah, malah ini buat saya.